Mahasiswa kelas Magister Industri yang saya banggakan, saya Ilma Nugrahani. Selanjutnya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang grafik kendali mutu. Sebelumnya, mari kita kenali jenis data yang biasa kita dapatkan dari pengukuran sampel. Yang pertama itu adalah data atribut, dan yang kedua adalah data variabel. Data atribut itu saya rasa Anda juga sudah tahu ya, makna atau arti dari atribut adalah sesuatu yang mudah ditangkap mata ya, atau dengan cepat ditangkap oleh indera kita. Sedangkan data variabel itu adalah data yang harus diukur, yang punya ukuran-ukuran, angka-angka yang terukur. Jadi sekali lagi, data variabel itu adalah hasil pengukuran karakteristik fisik terukur seperti panjang, berat, volume, dan sebagainya. Sedangkan data atribut merupakan hasil perhitungan produk yang cacat, tidak memenuhi syarat sensoris seperti warna yang tidak seragam, kemudian tablet yang retak, kumpel, dan lain-lain. Sedangkan data variabel dapat menunjukkan derajat penyimpangan delta dari proses yang standar ya dalam angka-angka, sementara data atribut menunjukkan karakteristik final mutu dari jumlah atau sekian banyak kesalahan proses ya. Jadi karakteristik final artinya kita menilai dari hasil final, sementara kalau variabel itu yang kita ukur adalah derajat penyimpangannya. Nah, sebagai gambaran misalnya data atribut produk dapat kita lihat di sini ya, ada tablet atau kaplet kumpel begitu ya, atau pecah retak. Sementara ini adalah yang memenuhi syarat fisik ya. Itu dapat dengan mudah atau dengan cepat kita lihat sebagai karakteristik final yang tertangkap oleh panca indera kita. Nah, di dalam data atribut layanan jasa ya, itu bisa terukur sebagai puas tidak puas, murah atau mahal, dan seterusnya. Maka berdasarkan kedua jenis data tersebut, yaitu data atribut dan data variabel, berbagai tools di dalam statistika juga memperhitungkan atau mengkategorikan berbagai tools itu menjadi tools untuk data atribut dan juga untuk data variabel. Misalnya untuk GKM juga dikategorikan atau dibagi menjadi GKM untuk data atribut dan GKM untuk data variabel. Demikian juga pada persyaratan pengambilan sampel itu ada persyaratan untuk data atribut dan data variabel. Ya, di pendahuluan sudah saya sampaikan tentang definisi atau paparan introduce atau pengenalan tentang grafik pengendali mutu, yaitu suatu grafik yang memetakan data-data dari satu seri waktu tertentu ya, di mana nilai tengahnya atau garis tengahnya itu adalah garis rataan atau average, sementara batas atas dan batas bawahnya itu adalah plus minus 3 simpangan deviasi. Ya, jadi pada dasarnya suatu grafik pengendali mutu itu adalah asal-usulnya dari grafik atau kurva distribusi normal ya, seperti ini, dengan nilai tengahnya adalah atau garis tengahnya adalah rata-rata dan batas atas batas bawahnya itu sebesar 3 simpangan deviasi ke kanan dan 3 simpangan deviasi ke kiri. Mohon maaf ya, ini gambarnya kurang simetri. Nah, jadi 3 garis yang akan digambarkan di dalam grafik pengendali itu pada dasarnya adalah pertama itu yang tengah adalah rataan ya, kemudian yang sebelah kanan itu batas atas dan sebelah kiri adalah batas bawah ya. Jadi ada 3 garis yang akan kita lihat ya di dalam suatu grafik pengendali. Yang pertama garis tengah atau center line disebutkan di sini adalah nilai rata-rata target dari karakteristik mutu. Target karakteristik mutu artinya apa? Rataan yang diharapkan ya, karena sekali lagi mutu itu adalah masalah keseragaman. Jadi kalau Anda
melihat suatu data centeringnya itu, memusatnya itu banyak begitu ya, jadi ada di rata-rata, hampir semua ada di rata-rata dengan simpangan deviasi yang kecil, itu artinya data tersebut atau produk yang kita hasilkan dengan data tersebut itu seragam atau memenuhi kualifikasi mutu. Nah, dua garis mendatar yang lain yaitu batas atas dan batas bawah itu menggambarkan simpangan deviasi ya, 3 simpangan deviasi ke kanan, 3 simpangan deviasi ke kiri, yang artinya apa? Menunjukkan variasi, menunjukkan variansi, menunjukkan sejauh mana produk itu tidak homogen gitu ya, atau bervariasi. Dan batas 3 simpangan deviasi ke kanan dan 3 simpangan deviasi ke kiri lah yang sejauh ini secara umum untuk aturan mutu di hampir seluruh bagian dunia dianggap sebagai standar atau sebagai pegangan ya. Artinya ketika Anda memproduksi suatu produk, baik itu produk jasa maupun produk benda gitu ya, data yang ditunjukkan itu profilnya ya seideal mungkin itu harus rata-ratanya atau harus memusat di nilai rata-rata. Ingat ya tentang akurasi dan presisi. Setelah memusat artinya mendekati target kerataan, artinya apa? Target suatu standar mutu adalah seragam begitu ya. Dan melihat toleransinya. Sampai seberapa sih produk itu masih diterima. Toleransinya itu adalah plus minus 3 simpangan deviasi. Bila proses terkendali, maka hampir semua titik-titik sampel akan berada di antara kedua garis batas dari suatu grafik kendali mutu. Oke ya, ini berasal grafik kendali mutu itu berasal dari kurva distribusi normal ya yang diputar 90 derajat ya, saya gambarkan di sini ya. Akhirnya kalau diputar 90 derajat bentuknya seperti ini ya. Kira-kira begitu ya. Nah, dan ini adalah nilai tengahnya ya, garis tengah atau center line, kemudian 3 simpangan deviasi itu sebagai di sini batas bawah, 3 simpangan deviasi di atas rataan itu adalah suatu batas atas ya. Nah, ini harusnya sih simetri ya, batas atas dan batas bawah pada kondisi normal itu jaraknya sama dengan di sini ya, center line-nya, karena kan sama plus minus 3 simpangan deviasi. Oke ya. Selanjutnya, jika ada satu titik sampel terletak di luar batas pengendali, maka proses dianggap tidak terkendali dan harus dilakukan penyelidikan serta perbaikan proses untuk menyingkirkan penyebabnya. Sekali lagi, ingat konsep dari mutu adalah keseragaman. Keseragaman artinya memusat di nilai rata-rata atau di center line. Ya. Titik-titik sampel biasanya lalu digambarkan atau dihubungkan dengan suatu garis ya, yang akan memudahkan Anda merunut ya perubahan data naik turunnya gitu, dan bagaimana susunan dari titik-titik yang tersebar di dalam suatu grafik kendali mutu. Pada dasarnya grafik kendali mutu itu seperti foto profil ya, profil dari suatu produk ya, variasinya, keseragamannya. Misalnya titik-titik di suatu grafik kendali mutu itu diplot per hari gitu ya, per hari atau per bulan atau per jam begitu ya. Anda bisa lihat bahwa profil keseragamannya itu kalau misalnya titik-titik hasil datanya itu ada di dekat center line atau di dekat rataan atau di dekat target, artinya proses itu terkendali. Namun kalau titik-titik data yang dihasilkan itu memencar ya, tidak akurat maupun tidak presisi, artinya proses yang kita lakukan itu tidak terkendali ya. Jadi syarat suatu proses yang diterima untuk mendukung atau menghasilkan produk yang berkualitas itu titik-titiknya harus berada di dalam batas kendali. Artinya apa? Tidak keluar dari batas toleransi
plus 3 sigma dan minus 3 sigma, atau plus 3 simpangan deviasi atau minus 3 simpangan deviasi. Ya, artinya tidak terlalu jauh dari pusat rataan. Yang kedua, tingkahnya harus acak, ya. Kita lihat banyak gambar. Jadi ini supaya Anda lebih mudah memahami, saya gambarkan di sini. Ini center line, kemudian ada batas atas 3 simpangan deviasi, batas bawah minus 3 simpangan deviasi. Nah, katakanlah Anda melakukan suatu pendataan sebanyak selama 2 minggu, di mana 1 minggu itu ada 5 hari kerja, gitu ya. Ini 3, 4, 5, ya. Pada hari pertama, misalnya Anda dapatkan rataan dari bobot tablet itu sudah sesuai, misalnya bobot targetnya adalah 500 mg di sini ya. Dapatlah 500 mg. Kemudian pada hari kedua, ya kalau obat itu nggak boleh terlalu besar ya perbedaannya. Jadi misalnya 505 mg maksudnya ya, 505 mg. Kemudian di hari ketiga itu 499 misalnya. Kemudian di hari keempat itu ada ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba terjadi pergeseran yang agak jauh, misalnya 515. Dan selanjutnya di hari kelima itu adalah 501, maaf ya, ini jadi harusnya misalnya targetnya 500 ya, targetnya rataannya persyaratannya adalah 500, tapi hasilnya yang kita lihat misalnya yang pertama 505, kemudian ini 507, kemudian ini 504 ya, 515 tiba-tiba begitu, atau ini 508. Lalu kita tarik ya begini ya, misalnya ya. Nah, apakah ini memenuhi syarat? Kalau dilihat dari bahwa titik-titik ini masuk di dalam batas atas ya, karena ini center line X ya. X-nya ini batas atasnya, batas atas, dan ini adalah batas bawah. Berikut ya, batas bawah. Apa yang kita lihat ya, apakah memenuhi syarat atau tidak ya? Kalau memenuhi, masuk di dalam batas iya ya, karena tidak ada yang keluar dari ini, tidak ada yang keluar dari batas atas maupun batas bawah. Namun Anda lihat di sini bahwa ini tingkahnya tidak acak. Kenapa? Karena data-data ini berada di wilayah atas terus ya. Jadi tidak ada yang di sini, tidak ada yang kurang dari 500, atau ini profilnya cenderung untuk dosisnya itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, proses yang seperti ini terindikasi bahwa ini tidak terkendali atau tidak bisa diterima secara statistik. Untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti slide berikutnya. Nah, gambaran dari grafik pengendali mutu yang simetris ya, kita lihat di sini garis tengahnya adalah X0, kemudian ini upper limit ya, atau batas atas, ini lower control limit atau batas bawah. Nah, perhatikan ya, jadi data penyebarannya seperti ini. Kalau Anda melihat plotting dari suatu data dari beberapa subgroup ya, dari beberapa nomor grup atau beberapa subgroup ya, dengan suatu angka ya, suatu angka atau data yang terukur di Y-nya. Nah, di plotting dari hari pertama, hari kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya, kita lihat ya, semua masuk ke dalam batas ya, semua masuk di dalam batas. Namun kita lihat di sini pada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pada hari ke-9 ada suatu data outlier atau keluar dari batas atas. Nah, di sini berarti ada sesuatu yang tidak terkendali ya. Jadi proses ini tidak terkendali dan harus dihilangkan cara data ini ya. Mungkin tidak bisa serta-merta Anda hilangkan kalau belum ketemu penyebabnya ya. Jadi misalnya
di dalam proses pembuatan tablet itu Anda cari penyebabnya. Kenapa kok pada hari ke-9, kalau di sini ini maaf ya, ini dihitung hari 1, ini adalah hari ke-10 gitu ya, yang outlier tadi. Pada hari ke-10 ini kok ada penyimpangan ya, yang cukup membuat dia outlier, yang membuat dia berada di titik yang melebihi toleransi, yaitu 3 simpangan deviasi. Nah, dicari penyebabnya. Kalau sudah terkontrol ya, kalau sudah ketemu penyebabnya harus dihilangkan dengan harapan titik ini nanti bisa masuk ya, atau ya masuk di dalam kurva kendali mutu ya. Nah, biasanya kalau sudah ketemu sebenarnya ini tidak harus maksa bahwa ini dikembalikan ke sini, namun data ini bisa kita outlierkan atau kita hilangkan. Maka data dari kurva dari grafik pengendali mutunya itu hanya menggunakan data-data yang lain ya, data yang lain ya, yang kemudian dihitung ulang average-nya berapa, simpangan deviasinya berapa, dan profil dari grafik kendali mutunya nanti juga bisa berubah ya. Nilai simpangan deviasinya berubah, maka batas atas batas bawahnya juga akan berubah. Kalau di sini totalnya ada ya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 data. Setelah data yang poin ini yang outlier dihilangkan, artinya hanya tinggal 12 data. Kalau asalnya data itu atau rataan dihitung dari seluruh jumlah data, 13 data tadi dibagi 13 gitu ya. Kalau mau mengeluarkan satu data outlier, artinya penjumlahan hanya dilakukan pada 12 data sisanya, yang kemudian juga rataannya diperoleh dari membagi seluruh data kumulatifnya dengan 12 ya, jadi tidak 13 lagi. Nah, dengan demikian akan ada perbaikan atau revisi dari bentuk kurva atau grafik pengendali mutu. Oke ya, dengan cara di sini meskipun semua titik terletak di dalam batas pengendali, bila titik itu bertingkah secara sistematik seperti tadi sudah saya berikan, kalau misalnya semua berada di atas ya, selama 5 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut, begitu semua ada di atas rataan ya, terus 7 hari berikutnya ada di bawah rataan, itu artinya ada motif ya, motif yang tidak acak. Maka itu mengindikasikan bahwa proses tidak terkendali dan dicurigai ada sesuatu kesalahan ya, ada penyebab tertentu. Nah, apabila semua titik yang tergambar mempunyai pola yang dapat dikatakan acak, yaitu tersebar secara merata dan seimbang, maka proses kita kategorikan sebagai proses yang terkendali. Grafik pengendali versus statistika distribusi normal tadi sudah saya gambarkan ya, bahwa pada prinsipnya grafik pengendali itu adalah suatu kurva normal yang ditidurkan ya, sehingga garis tengah itu adalah garis rataan atau nilai X, dan batas atas batas bawahnya itu merupakan 3 simpangan deviasi atas dan 3 simpangan deviasi bawah ya. Maka grafik pengendali itu sama dengan uji hipotesis bila proses berada dalam keadaan terkendali secara statistik. Satu titik terletak di dalam batas pengendali adalah setara dengan gagal untuk menolak hipotesis terkendali statistik distribusi normal. Maksudnya ya, jadi kalau kita mendapatkan data yang masuk ke dalam masuk di antara batas atas batas bawah, artinya kita menghasilkan data yang tidak ada perbedaan, begitu ya. Jadi dianggap bahwa itu seragam. Ya, ingat ya bahwa ada namanya menolak hipotesis nol, atau hipotesis nol itu artinya tidak ada perbedaan. Kalau hipotesis nol tidak terpenuhi, artinya ada perbedaan. Ya, jadi kalau hipotesis nol terpenuhi, artinya tidak ada perbedaan. Ini sama ya. Jadi sebenarnya ya, grafik kendali mutu itu adalah 3 garis yang diturunkan dari gambar kurva distribusi normal, dan uji merupakan suatu alat yang merepresentasikan suatu uji hipotesis. Ya.
Di sini dijelaskan misalnya rata-rata diameter tablet kita temukan ya. Nilai rata-ratanya adalah 74 mm dengan simpangan baku atau standar deviasi 0,01 mm, di mana data ini kita peroleh dari data individual ya. Jadi kita cacah diukur satu persatu tabletnya. Tiap setengah jam sampel acak dengan 5 tablet diambil. Kemudian diameter rata-rata tablet diukur, yang itu rata-rata itu menjadi satu data yang disebut sebagai data subkelompok ya. Di rata-rata itu menjadi X. Ya, kalau rata-rata dari individu tadi dilambangkan oleh mu, itu adalah ya di sini diperoleh 74 mm ya dengan simpangan deviasi 0,01. Dari 5 tablet artinya ini adalah suatu kelompok yang kemudian dihitung diameternya lalu dilakukan rata-rata. Nah, kita sebutkan ya ini adalah data subkelompok ya. Misalnya ya rataannya itu disimbolkan dengan X. Rataan dari 5 tablet itu disimbolkan dengan X ya. Maka simpangan baku rata-rata sampel itu adalah sigma X ya. Rataan sigma dibagi akar N, yaitu sigma dari 0,01 ya. 0,01 dibagi dengan akar N, di sini adalah 5 tablet ya, akar N, dan perhitungannya menghasilkan 0,0045 angka. Kalau sigma itu apa? Simpangan deviasi kita tidak punya satuan ya. Dan kita kaitkan dengan perhitungan statistik distribusi normal. Jika proses terkendali, maka X akan mendekati harga dari distribusi normal dan diharapkan jumlahnya itu adalah 100 minus A%. Nah, kita lihat di sini apa ya maksudnya ya? Rata-rata sampel di mana X akan jatuh di antara angka 74 dengan plus minus dengan ya plus minus ya, di sini plus minus ZA dibagi 2 dikali dengan ini ya 0,0045 sebagai perhitungan dari simpangan deviasi tadi ya. ZA itu adalah sisi ya, sisi separuh dari rataan ke batas simpangan deviasi atas ya, dan separuh dari simpangan deviasi bawah ya. Ini separuh berarti dibagi 2 gitu ya. Ini plus minus saya jadikan satu saja, jadi plus minus ya di antara ini dan ini gitu ya. Ini bisa dicoret karena sama saja ya, plus minus. Nah, kalau ZA dibagi 2 sama dengan 3, ZA bagi 2 itu separuhnya simpangan separuhnya kurva distribusi normal ya. Kita gambarkan di sini. Ini adalah ZA dibagi 2 karena ini totalnya itu adalah ZA ya. Ini adalah ZA dibagi 2. Jika ZA dibagi 2 itu adalah 3 ya. Jadi ini 3, ZA dibagi 2, 1, 2, 3 ya. Ada 3, maka batas pengendali atas BPA dan batas pengendali bawahnya adalah ya 3. Tadi saya sebutkan supaya biasa diterima oleh khalayak dunia sekarang di statistik ya, 3 simpangan deviasi ya. Jadi batas atas ada terukur di sini sebagai nilai dari mu tadi ya, nilai mu 74 mm ditambah dengan 3 kali sigma ya, atau simpangan deviasi yang kita peroleh dari perhitungan ini ya. Dan batas bawahnya adalah minus dari 3 simpangan deviasi ya. Dan berikut adalah batas atas dan ini adalah batas bawah dari data yang kita susun. Maka selanjutnya secara khusus aturan ini dinamakan dengan batas pengendalian 3 sigma ya. Sejauh ini aturan 3 sigma itulah yang banyak dipegang
oleh market dunia ya, untuk menentukan suatu produk itu seragam atau tidak, berkualitas atau tidak ya, dengan batas plus minus 3 simpangan deviasi. Artinya apa sih? Kalau produk Anda ya, produk yang Anda hasilkan masih berada datanya di sini ya, di kurva distribusi normal ini, dan tidak keluar dari batas 3 sigma, maka produk-produk inilah yang bisa dirilis ya, yang sudah di-assure, sudah dijamin kualitasnya. Ya, kalau dihitung-hitung ada berapa yang outlier? Hanya sedikit ya, hanya sedikit di sini, sekitar 27 bagi 1000 ya, 0,027 bagian ya yang terbuang. Ya, terbuang hanya sedikit ya, kalau Anda bisa mengontrol kualitas dengan baik. Gambaran bagaimana grafik pengendali itu bekerja. Data populasi atau data individu ya, kalau diplot adalah contohnya ya, dibandingkan dengan data yang sudah di grouping tadi disebutkan di slide sebelumnya. Jadi di setiap 5 sampel atau 5 data di rata-rata ya, baru kemudian diplot ke dalam kurva, dibandingkan dengan data individu, yaitu data yang diukur tiap satuan atau tiap produk di plot di dalam kurva. Ini kita bisa lihat ya, dari sampel yang sama tapi perlakuannya berbeda. Sampel yang ini didata berdasarkan data individu ya, menghasilkan kurva atau menghasilkan bentuk ya distribusi normal yang agak lebar ya, yang lebar tapi pendek, dibandingkan dengan yang sampelnya di grouping dulu ya. Tiap grup terdiri atas 5 data dan selanjutnya di rata-rata ya, menghasilkan X ya, di rata-rata X-nya, baru kemudian diplot ya ke dalam diplot di sini ya. Dan kalau kita putar 90 derajat ke sini ya, ini adalah yang ini ya, dengan batas atas ini dan ini ya, dan batas bawah ini maksudnya. Dan untuk yang sudah di grouping, ini kurva atau grafik kendali mutunya batas atasnya adalah ini, sedangkan ya batas bawahnya adalah ini. Perhatikan ya, jadi rataannya sih sama ya, karena nilai tengah rataan tuh sama di sini ya, dan menjadi center line dari grafik kendali mutu yang kita buat. Kalau dari data tadi adalah 74 ya, cek lagi slide sebelumnya di sini. Namun batas atas dan batas bawahnya itu berbeda. Mana yang lebih ketat ya, mana yang lebih tampak persyaratannya itu lebih ketat, itu kalau sudah di grouping ya, yang sudah lebih teliti. Kalau masih data sebaran, data individu yang dicacah satu persatu, ternyata toleransinya lebih lebar ya. Artinya apa? Dengan grouping ini ya, kita bisa meningkatkan ketelitian dari data yang dihasilkan. Karena apa? Karena batas variansinya itu lebih pendek ya, lebih sempit ya. Perhatikan, ini jadi batas atas dari sampel yang di grouping, dan ini batas bawahnya. Beginilah hubungan antara distribusi normal ya, kurva distribusi normal yang ditunjukkan pada dua kurva ini dengan grafik kendali mutu. Jadi sekali lagi, suatu grafik kendali mutu merupakan gambaran dari peta distribusi normal. Mari perhatikan contoh grafik pengendali dari data diameter tablet. Ya, ini adalah average diameternya.
dan berikut adalah batas atas dan batas bawahnya. Nah, kalau data bertingkah seperti ini ya, atau menunjukkan profil seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa proses telah terjadi dengan baik atau berlangsung dengan terkendali. Terkendali artinya tidak banyak kesalahan ya, karena justru yang acak begini nih terkendali. Kenapa? Karena naturally memang data itu tidak ada yang sama persis, namun juga tidak bisa dibaca polanya kalau ada perbedaannya. Sejauh masih bisa dibaca polanya, misalnya semua dari pertama ada di sini, terus kedua di sini ya, ketiga di sini, keempat di sini, kelima di sini. Anda perhatikan ya bahwa kalau dilihat ditarik itu naik terus, meskipun masih ada di dalam batas ya, batas kendali atas, batas kendali bawah, tapi profil yang seperti ini tidak boleh terjadi atau dianggap bahwa proses itu tidak terkendali. Kenapa? Karena ini kalau diteruskan dia akan naik terus ya, akan naik terus ya, mau tidak mau tetap keluar dari suatu ketika menjadi bom waktu begitu ya, menjadi keluar dari batas kendali, dan ini proses yang tentu tidak diharapkan. Baik ya, kenali profil dari grafik kendali mutu. Anda lihat ya, biasanya adalah yang pertama itu yang X-nya, absisnya adalah sampel number ya, nomor sampel, dan yang Y-nya adalah parameter yang diukur atau data yang dikumpulkan. Nah, plottingnya bisa data individu maupun data subkelompok atau beberapa individu yang sudah dirata-ratakan ya dalam grup-grup numbernya. Nah, di sini Anda lihat ya bahwa disebut sebagai sampel number gitu ya. Nah, mohon maaf ya, ini keterangan piston ringnya diganti dengan tablet ya, diameter tablet di dalam ini ya, di dalam satuan yang sesuai ya. Anda boleh tetapkan sendiri, ini hanya model saja. Selanjutnya, pemilihan batas pengendali setara dengan penetapan daerah kritis untuk uji hipotesis. Ini pembandingan antara grafik kendali dengan hipotesis nol di distribusi normal ya. Kalau untuk hipotesis 0 itu mu-nya ya harus sama dengan 74 atau sebanding dengan 74, sedangkan H1 ya, ketika hipotesis 0 ditolak itu kalau ditunjukkan bahwa mu itu tidak sama dengan 74 ya, dengan tingkat derajat ketelitian kepercayaan 0,01. Pada dasarnya, grafik kendali hanyalah uji hipotesis yang dilakukan berulang-ulang pada titik waktu yang continuous ya, pada waktu tertentu. Model umum grafik pengendali digambarkan sebagai di sini W adalah sampel statistik terukur, rata-rata dari W adalah mu, dan simpangan bakunya adalah delta W, maka batas kendali atas itu adalah mu W ditambah dengan suatu wilayah dikalikan dengan maksudnya perkalian dari angka simpangan deviasinya ya. L-nya itu kita masih simbolkan sebagai L di sini. Ini karena meski saya sudah sampaikan bahwa dunia secara umum market sekarang, market global itu memegang 3 simpangan deviasi, namun ada juga beberapa negara yang sangat ketat ya, yang harus seragam banget begitu ya, yang mengurangi rentangnya bukan lagi plus minus 3 simpangan deviasi, namun bisa 2 simpangan deviasi, atau yang melonggarkannya menjadi 4 simpangan deviasi. Nanti kita lihat ya, ada perbedaan antara batas, toleransi, dan spesifikasi ya, ada beda di nilai L-nya ini. Sementara garis tengah tentunya diharapkan adalah selurus dengan angka yang tetap dari rataan, dan batas bawahnya dari suatu angka rataan dikurangi dengan suatu angka yang dikalikan dengan simpangan deviasinya ya.
Jadi variansi yang diterima batas toleransi itu ditentukan oleh nilai L. Oke. Kemudian teori umum grafik pengendali pertama kali ditemukan oleh Dr. Walter Shewhart. Ya, oleh karena itu, grafik kendali juga sering disebut sebagai grafik pengendali Shewhart. Ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, bahwa jika batas pengendali 3 sigma dan sampel dianggap terdistribusi normal, maka hanya ada sekitar 27 titik ya dari 100% yang ada di batas atas batas bawah yang dari kurva grafik normal ya atau distribusi normal yang akan jatuh di luar batas pengendali. Jadi setidaknya ya maksimal hanya 27 produk yang terbuang dari, maaf bukan 1000 ya, tadi saya koreksi, bukan dari 1000 tapi 10.000 produk itu yang outlier itu sekitar 27 saja ya. Ini kalau dari perhitungan cost ini sudah sangat irit ya. Dibandingkan jika Anda melakukan kesalahan produksi, bayangkan ya kalau hanya dan yang akhirnya menghasilkan error banyak ya, yang kemudian harus di repair atau justru dibuang, itu tentu cost-nya akan sangat besar. Nah, jadi dalam situasi ini probabilitas kesalahan tipe 1 dalam satu arah hanyalah 0,00135. Tipe 1, tipe 2, nanti kita lihat apa maksudnya ya. Bila probabilitas kesalahan tipe 1 dalam satu arah adalah 0,001, maka kelipatan simpangan baku yang sesuai adalah 3,09. Batas pengendali ini dinamakan sebagai batas probabilitas 0,001. Ya, jadi kelipatan L-nya tadi adalah sekitar 3. Kalau L-nya itu sekitar 3, kita sebut batas probabilitas 0,001. Nah, Amerika menggunakan kelipatan 3 sigma. Kita ikut ya, sedangkan Inggris dan Eropa Barat menggunakan tingkat probabilitas pakai istilah lain yaitu 0,01 ya. Kalau Amerika menggunakan istilah kelipatan 3 sigma ya, sementara negara Inggris Raya dan Eropa Barat menggunakan istilah tingkat probabilitas 0,01. Perbedaannya sebetulnya sedikit ya, ada di sini. Hanya ada perbedaan sedikit di antara keduanya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada yang menggunakan batas kendali hanya plus minus 2 sigma. Ya, sudah diperingatkan ya sebagai batas peringatan dan 3 sigma sebagai batas tindakan. Jadi kalau sudah masuk 3 sigma dilakukan tindakan perbaikan. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat memegang reputasi branded begitu ya, dimana tidak boleh ada kesalahan yang terlalu nyata ya. Jadi toleransinya hanya boleh ada variansi sebesar 3 sigma atau 2 sigma atau 2 simpangan deviasi saja. Mungkin Anda berpikir, gampang kali ya begitu. Kenyataannya tidak. Bayangkan kalau Anda harus menseragamkan suatu produk yang jumlahnya ribuan, ya ratusan, jutaan begitu. Ini tentu suatu perlu kontrol yang sangat ketat, perlu sistem, perlu pengujian statistik yang rapih. Itulah namanya membangun kualitas. Kualitas atau mutu tidak jatuh dari langit gitu ya, tapi memang harus dibangun ya konsepnya dari bawah ya hingga kontrol kualitas yang berkelanjutan. Nah, pemilihan batas pengendali ditetapkan ya melalui suatu Selanjutnya, pedoman yang disusun dalam Western Electric Handbook pada 1956 mengusulkan aturan pengambilan keputusan untuk penyidikan pola tidak acak dari suatu grafik pengendali. Nah, di dalam handbook tersebut
disebutkan bahwa proses tidak terkendali bila salah satu dari 4 poin ini terjadi, yaitu satu titik jatuh di luar batas pengendali 3 sigma, kemudian dua dari 3 titik yang berurutan jatuh di luar batas peringatan 2 sigma, atau 4 dari 5 titik yang berturutan jatuh pada jarak 1 sigma atau lebih jauh dari garis tengah. Dan kemungkinan keempat adalah 8 titik yang berturutan jatuh pada satu sisi dari garis tengah. Ya, jika ada kondisi seperti ini, ya, jadi jika dilihat gambar grafik kendali mutu memetakan titik-titik seperti ini, dinyatakan proses tidak terkendali. Jadi, kriteria proses tidak terkendali bila dalam grafik pengendalinya terdapat satu atau beberapa hal yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aturan Western Electric dipenuhi. Maksudnya dipenuhi ini ditunjukkan, ya. Jadi sebenarnya 4 poin yang dinyatakan di Western Electric itu memang sebaiknya dihindari. Ini hanya menunjukkan bahwa jika terjadi gejala seperti itu, artinya prosesnya tidak terkendali. Kemudian berkembang, ya, dengan berbagai eksperimen atau dengan berbagai pengamatan, kemudian perumusan oleh ahli-ahli yang lain, ditambahkan aturan yang lain lagi, yaitu jika 6 titik berturutan dengan pola yang menaik atau menurun. Kalau tadi Western Electric itu menyebutkan 8 titik, ya, ada di sisi atas gitu atau di sisi bawah. Nah, ditambahkan di sini 6 titik berturutan dengan pola yang menaik atau menurun. Tambahan lagi, jika 15 titik berurutan dalam zona dekat garis tengah, ya, atau di atas atau di bawahnya. Jadi ada 15 titik berurutan dalam zona di dekat garis tengah, di atasnya atau di bawahnya. Atau 14 titik berturutan dalam pola naik turun, ya, 14 titik naik turun gitu, ya. Kemudian 8 titik berurutan dalam kedua sisi dari garis tengah. Saya rasa ini mirip dengan aturan Western Electric. Kemudian pola grafik tidak wajar atau tidak acak, ya, yang pada kasus-kasus tertentu bisa teramati, ya, oleh yang sudah sering melihat atau menganalisis grafik kendali mutu. Nah, ada lagi, ya, satu atau beberapa titik dekat satu batas peringatan atau pengendali. Ya, jadi ada yang sudah dekat batas atas atau batas bawah, itu sudah warning dan dianggap beresiko untuk menyebabkan proses atau beresiko mengindikasikan suatu proses tidak terkendali. Nah, ini contoh dari grafik kendali mutu atau GKM dengan beberapa titik yang berada di luar batas kendali. Ya, utamanya di sini adalah di luar batas kendali atas dan bawah, ya. Untuk control chart yang atas ditunjukkan, ya, ada dua titik yang berada di atas batas kendali atas atau di luar batas kendali atas, dan ada satu titik yang berada di bawah batas bawah. Nah, ini adalah control chart dari average atau rataan, ya. Nanti kita akan belajar, ya, bahwa control chart bukan hanya bisa dibuat untuk plotting rataan, namun juga plotting range, data range. Data range adalah data terbesar ke data tertinggi, gitu, ya, dalam suatu kelompok data. Misalnya 5 data, dilihat data terendah dan data tertingginya, itu adalah range. Nah, kalau average sudah kita tahu semua, ya, average adalah rata-rata. Nah, bisa diplotting sebagai berikut, ya. Barangkali atau kemungkinan ini adalah dari sampel yang sama, dari data yang sama, namun
yang flowchart atas itu memplotting antara waktu ya dengan average atau rataan, sedangkan yang bawahnya adalah menunjukkan group number dengan range-nya. Maaf ya, yang atas juga ya, yang atas juga X-nya adalah subgroup number atau nomor grup ya, sedangkan X-nya adalah average atau rataan. Selanjutnya, fungsi lain dari grafik pengendali itu bisa menunjukkan variasi alami dan variasi tidak alami. Ingat ya, variasi alami itu adalah galat acak yang ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan yang sudah tidak dapat lagi diketahui sebabnya. Artinya naturally berbasis pada prinsip ketidakpastian dan prinsip keragaman yang pasti ada di semesta ini. Jadi ada variasi alami. Ya, kita anggap alami itu jika tidak lagi bisa diketahui sebabnya, atau dengan kata lain adalah acak. Sedangkan variasi tidak alami ya juga sebagai penyebab penyebab suatu sistem itu tidak terkendali ya. Variasi tidak alami itu disebabkan oleh berbagai faktor yang bisa dirunut ya, penyebabnya apa ya. Jadi variasi tidak alami atau unnatural variation adalah hasil amatan yang disebabkan oleh penyebab terduga ya, yang bisa dicari sebabnya atau assignable cause, yang memerlukan tindakan perbaikan yang bersifat continue, begitu, yang bersifat intensif ya, baik terhadap operator, teknisi, pegawai, perawatan alat, dan petugas pengawasan ya. Dan juga tentunya barangkali ada kesalahan-kesalahan pada setting alat, perawatan yang alat yang tidak tepat, dan lain-lain. Sedangkan variasi alami atau natural variation itu merupakan hasil amatan yang disebabkan oleh penyebab yang sudah tidak terduga lagi ya, yang tidak dapat diprediksi lagi. Nah, dan nilainya tentu adalah kecil ya, kecil dibanding variasi yang tidak alami, yang perlu penanganan manajemen khusus untuk meraih perbaikan mutu ya. Semakin diperbaiki begitu ya, semakin dikembangkan, semakin dikontrol suatu proses, variasi alaminya pun itu bisa ditekan ya. Perbedaan kecil pun itu akan bisa makin kecil gitu ya. Pada umumnya 80-85% dari masalah mutu itu disebabkan oleh sistem manajemen. Jadi perbaikan alami pun, maksudnya improvement terhadap variasi alami itu bisa pertama-tama dilakukan pada sistem manajemennya. Sekali lagi, sistem manajemen itu kan adalah struktur dari perencanaan, pengawasan, ya, kontrol, ya, dari awal sampai akhir. Dan hanya 15-20% yang disebabkan oleh pelaksanaannya. Ya, jadi manajemen, perencanaan, pengaturan itu jauh lebih signifikan berpengaruh terhadap proses ketimbang teknis pelaksanaan. Tentunya kalau Anda sudah memanage, merancang suatu sistem yang sudah stabil begitu ya, itu sudah menyumbang sekitar hampir 85% dari permasalahan produksi secara lengkap. Jadi variasi alami dan variasi tidak alami itu bisa terlihat dipetakan oleh grafik kendali mutu sebagai berikut ya. Jadi variasi yang berada masih di batas atas dan batas bawah dari X plus minus 3 sigma ini merupakan variasi alami ya, yaitu variasi yang masih bisa dikendalikan ya. Maksudnya variasi yang sudah tidak diketahui lagi sebabnya, dan ini masih bisa diperbaiki terus dengan perbaikan manajemen. Sedangkan kalau di luar titik batas atau di luar batas atas dan batas bawah, kemungkinan ini disebabkan oleh variasi yang tidak alami ya, atau kemungkinan disebabkan oleh penyebab-penyebab
yang bisa diketahui asal-usulnya. Jadi dari peta GKM atau grafik kendali mutu, kita bisa melihat dan memprediksi kemungkinan keberadaan adanya variasi tidak alami, ya, yaitu kalau ada titik-titik di atas batas atas atau di bawah batas bawah dari grafik kendali mutu tersebut. Meskipun tampaknya sederhana ya peta grafik kendali mutu itu, tapi sebagai foto profile dari suatu proses, GKM memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama tentunya untuk mengawasi proses pada suatu jalur tertentu atau suatu proses produksi tertentu. Selanjutnya digunakan sebagai alat pengendalian manajemen guna mencapai tujuan yang berkaitan dengan mutu proses. Ya, dengan laporan atau peta grafik kendali mutu, seorang manajer bisa mengkomunikasikan kepada bawahannya ya kondisi hasil karya bersama begitu ya, dan sama-sama saling mencari kekurangan ya, memperbaiki proses secara lebih baik ya. Kemudian digunakan sebagai alat penaksir parameter proses tertentu seperti spesifikasi, jadi produknya nanti spesifikasinya seperti apa gitu ya. Apakah mau quality number 1, number 2, number 3 gitu ya, atau untuk memprediksi nanti bisa dipasarkan untuk kelas yang mana gitu ya, yang karena tentunya ada spesifikasi, ada harga, dan ada pasar. Dan untuk menaksir rata-rata simpangan baku, artinya kapasitas proses untuk untuk menghasilkan suatu produk yang seragam. Kemudian juga memprediksi bagian mana, pada titik mana terjadi ketidaksesuaian, dan sebagainya. Dan tentunya digunakan untuk menentukan kemampuan proses di dalam menghasilkan produk yang bisa diterima oleh konsumen. Ya, jadi yang penting ini untuk memprediksi atau menentukan kemampuan proses, sama dengan Anda bisa memprediksi kemampuan Anda ini dalam belajar atau mencapai nilai tertentu misalnya ya, dengan modal yang Anda punya. Modal itu modal pikiran, kemampuan menangkap masalah, kemudian juga kemampuan mengatur waktu, kemudian niat dan motivasi dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan kemampuan proses Anda ya dalam mencapai target suatu target. Nah, demikian juga di dalam suatu proses produksi, baik itu produksi produk bahan atau benda maupun produk layanan ya. Jadi dari data-data yang ada yang dipetakan di dalam suatu grafik kendali mutu, kita dapat memprediksi kemampuan proses yang bisa kita yakini ya, bisa dilakukan secara konsisten, kontinu, dan bagaimana kemampuan proses itu dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Nah, perbaikan proses menggunakan grafik pengendali ini tentunya sangat penting ya. Jadi tujuan pembuatan grafik pengendali bukan hanya melihat peta sesaat, tapi juga digunakan sebagai modal untuk merencanakan langkah selanjutnya. Jadi dari suatu proses yang teramati, yang digambarkan, kemudian lewat data yang bisa kita plotting di grafik kendali mutu ya. Melalui data ini tentunya yang dikumpulkan dari suatu sistem pengukuran ya, menghasilkan input ya, yang kemudian berputar lagi, diproses lagi, keluar output, kita nilai, kemudian nilai apakah ada permasalahan ya di sini ya. Kemudian jika ada permasalahan, dicari akar masalahnya itu apa. Setelah itu
dilakukan koreksi ya, dan koreksi ini dilihat lagi, diverifikasi dan di follow up apakah koreksi ini menghasilkan suatu perbaikan ya yang nyata. Tentunya semua data dikumpulkan melalui sampling yang tepat dan metode measurement atau evaluasi dan analisis yang optimal, yang maksimal ya. Nah, dari situ kembali lagi ya, kalau sudah oke hasilnya artinya proses bisa dihentikan ya. Namun kalau untuk mendapatkan suatu develop atau mengembangkan produk atau prosedur atau layanan yang lebih baik, tentu proses ini tidak boleh berhenti ya, agar dicapai improvement yang terus-menerus ya, yang artinya apa? Anda bisa membangun kualitas dari waktu ke waktu lebih baik lagi. Kegunaan lain dari grafik pengendali ya, itu merupakan dokumen yang berkaitan dengan karakteristik mutu. Begitu grafik kendali selesai dipetakan dari suatu proses, grafik disimpan dan untuk proses berikutnya digunakan lagi grafik pengendali yang baru ya. Kalau dihasilkan data yang baru lagi dengan harapan ada improvement gitu ya, tidak jadi lebih jelek tapi lebih baik gitu ya. Namun kalau grafik pengendali yang baru yang Anda dapatkan itu lebih buruk dari yang lalu, itu istilahnya seperti raportnya lebih jelek, atau Anda lihat IPK Anda itu lebih kurang dibandingkan IPK sebelumnya, itu artinya kan terjadi penurunan kualitas ya. Lewat grafik kendali mutu itu mudah sekali teramati. Grafik pengendali dapat juga digunakan untuk perbaikan ya, asal bisa belajar dari catatan yang lalu ya, dengan menetapkan kemampuan proses yang ada sekarang, menilai kekurangan-kekurangan yang ditemukan, jika ada sesuatu yang nilai yang turun, apa yang penyebabnya, itu kemudian dievaluasi lagi, dan begitu seterusnya ya, mengikuti suatu alur input, proses, output, dan kemudian measurement atau analisis proses, dan melakukan improvement supaya pada akhirnya output yang diperoleh itu output yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu yang terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, berdasar jenis data yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa data itu bisa berupa data sifat atau atribut dan data variabel, maka grafik pengendali pun digolongkan menjadi grafik pengendali variabel dan grafik pengendali sifat atau atribut. Seperti disampaikan, variabel itu berarti data yang diukur ya dengan satuan tertentu yang dinyatakan dalam bilangan, dan menggambarkan mutu dengan ukuran tengah rata-rata dan ukuran variabilitas atau bisa berupa rentang atau standar deviasi. Sedangkan grafik pengendali sifat atribut itu memplotting data karakteristik mutu yang tidak terukur dengan skala kuantitatif, melainkan dihitung dalam jumlah unit yang tidak sesuai ya. Jadi sudah dipaparkan bahwa data atribut itu artinya adalah data final ya, kita menilai sesuatu itu cacat atau tidak cacat ya, kemudian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau di tablet itu utuh atau gompel, kalau dilihat warnanya rata atau tidak rata, dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi bedakan antara data variabel dan data atribut, dan karena perbedaan data itu maka jenis grafik pengendali pun dikategorikan menjadi GKM untuk variabel dan kategori kedua adalah GKM untuk atribut. Pada sesi ini mungkin nanti akan saya sampaikan secara lebih dahulu ya tentang grafik pengendali variabel. Ada dua jenis grafik pengendali variabel, yaitu grafik pengendali rata-rata atau X-chart, di mana apa yang kita plot itu adalah nilai rataan ya, nilai rataan dari suatu data,
bisa itu ya macam-macam ya datanya. Selain data rata, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit ya, ada lagi grafik kendali mutu yang memplotting data rentang. Oke ya, data rentang ada juga yang memplotting data standar deviasi. Pada umumnya grafik pengendali rata-rata digunakan untuk melihat tendensi memusat, keseragaman, dan grafik pengendali rentang untuk melihat sebaran ya atau variabilitas. Nah, kedua grafik dibuat masing-masing dan atau dua-duanya digambarkan dalam satu lembar bersama atau dual chart. Ya, bisa ya. Jadi untuk melihat tendensi memusat, kita melihat keseragaman, artinya kita memplotting data rataan. Tapi kalau kita mau melihat dispersion tendency atau keseragaman, kita bisa gunakan dua ya. Kita bisa lihat rataannya, range-nya atau standar deviasinya. Kita tahu range itu kan melihat variasi data ya, dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, itu range. Kalau standar deviasi sudah tentu ya, itu adalah merata-rata perbedaan ya dari masing-masing data dan merupakan gambaran dari variabilitas juga ya di samping range. Baik, nanti akan dipaparkan kapan kita bisa menggambarkan GKM range dan bila mana kita perlu menggambar GKM dari data standar deviasi. Tapi kalau untuk X ya semuanya sebaiknya dilakukan juga ya untuk plotting, pembuatan grafik kendali mutu yang mengupload data rataan. Karena data rataan itu menggambarkan homogenitas dan keseragaman ya, yang sekali lagi itu adalah nyawa atau inti dari konsep mutu. Nah, bagaimana cara membuat grafik pengendali? Ya, tahapan yang harus dilakukan, yang pertama, Anda rumuskan dulu apa karakteristik mutu yang akan kita nilai. Paling mudah, lagi-lagi ya kalau di tablet, misalnya kita mau melihat keseragaman dari kandungan atau keragaman bobot. Ya. Nah, apakah kandungan dosis obatnya itu seragam atau tidak dari produk tablet yang mungkin ribuan atau puluhan ribu diproduksi ya di dalam suatu proses produksi. Ya, katakan adalah kandungan bahan aktif gitu ya per tablet. Nah, kemudian lakukan pemilihan subkelompok sampel yang rasional. Nah, itu tadi seleksi karakteristik mutu, kemudian tetapkan subkelompok sampel yang rasional, maksudnya jika memang sampelnya itu sampai puluhan ribu begitu. Ya, Anda tidak bisa mengambil sampelnya itu hanya 20 subkelompok, hanya 20 atau 20 tablet saja, itu sangat tidak representatif. Nah, apakah ada dasar untuk menetapkan jumlah sampel? Itu ada ya, berdasarkan aturan pengambilan sampel itu ada. Nanti akan dibahas secara lebih rinci oleh Pak Saleh atau mungkin juga oleh Bu Elin. Namun nanti umum juga saya akan tunjukkan di satu slide aturan jumlah sampel yang harus diambil terkait dengan jumlah total dari produk yang kita hasilkan. Nah, subkelompok itu maksudnya di dalam satu pengambilan itu berapa tablet yang harus diambil gitu ya. Kalau Anda cek di Farmakopeia Indonesia untuk penetapan kandungan ya bisa diambil 20 tablet begitu ya. Nah, itu untuk pengujian keseragaman kandungan. Nah, kemudian lakukan pengumpulan data, tentunya berbasis pada measurement atau analisis. Kalau penetapan kadar ya, lakukan penetapan kadar. Selanjutnya diikuti dengan penetapan perhitungan garis tengah dan batas-batas pengendali
Bagaimana cara menghitungnya? Garis tengah itu berarti rataan. Nah, rataan tentunya diperoleh dari seluruh jumlah data yang diperoleh dari sekian sampel dibagi dengan jumlah sampel itu, ya. Setelah itu, garis batas atas, garis batas bawah itu kalau mengikuti aturan plus minus 3 sigma, artinya tetapkan dulu, hitung dulu simpangan deviasinya berapa. Simpangan deviasi itu ya dihitung dari jumlah total dari simpangan atau perbedaan data terhadap rataan, ya, satu data, dan dibagi jumlah dari atau jumlah sampel yang diukur, ya. Kalau di mana-mana, maksudnya di kalkulator, bahkan di gadget Anda mungkin yang sophisticated, terus juga di Excel, ya, kan fungsi-fungsi seperti average, ya, simpangan deviasi itu sudah mudah sekali untuk dihitung, ya, untuk dikeluarkan nilainya. Asal Anda dapatkan datanya, ya, penting keluarkan nilai simpangan deviasinya. Kemudian batas atas berarti 3 kali simpangan deviasi X atau rataan ditambah dengan 3 kali simpangan deviasi. Sedangkan batas bawahnya itu adalah X atau rataan dikurangi 3 kali simpangan deviasi. Sebagai aturan nanti bahwa batas atas itu 3 simpangan deviasi. Nah, batas bawah minus 3 simpangan deviasi. Jika dari perhitungan batas bawah itu ternyata minus, ya, jadi nilainya kurang dari 0, maka batas bawah itu kita nolkan. Artinya karena tidak ada, ya, batas itu yang batas minus, nah 0 itu kita anggap sebagai batas bawah, ya. Jadi untuk yang dari perhitungan rataan kurangi 3 simpangan deviasi nilainya minus, itu kita anggap bahwa batas bawahnya adalah 0. Nah, dari situ di plotting dilihat, ya, apakah titik-titik data itu masuk ke dalam rentang batas atas dan batas bawah. Ya, jika tidak, ya, jika ada titik-titik yang masih berada di luar batas atas atau batas bawah, kita harus lakukan revisi, ya. Dilihat apakah yang keluar itu bisa diketahui penyebabnya. Jika iya, ya, itu bisa dihilangkan dari pembuatan GKM. Artinya data tersebut bisa dikurangkan dari jumlah sampel yang ada, ya, dari populasinya bisa dikeluarkan. Jadi dihitung lagi rata-rata yang baru. Dihitung rata-rata yang baru, simpangan deviasi yang baru. Dengan demikian tentu didapatkan juga batas atas dan batas bawah yang baru. Nah, itu yang namanya perbaikan atau revisi garis tengah dan batas-batas pengendalinya. Itu adalah poin kelima, ya. Yang terakhir, poin keenam, itu bisa kita interpretasi, ya, hasil peta grafik kendali mutu, ya, untuk menilai proses yang terjadi, ya, apakah sudah terkendali atau tidak. Nah, selanjutnya dari data tersebut, ya, bisa kita rancang suatu proses berikutnya, ya, atau setidaknya proses itu bisa digunakan untuk mencapai, atau data dari proses tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang secara spesifik bisa kita perbaiki, begitu, ya, atau bisa kita capai dengan perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, untuk seleksi karakteristik mutu, ya, poin per poin akan diperlihatkan di slide-slide berikut. Karakteristik mutu harus dapat terukur dan dinyatakan dalam angka, yaitu 7 unit dasar seperti panjang, masa, waktu, dan seterusnya. Kadang-kadang turunannya juga, ya, seperti power, electricity, kecepatan, daya energi, dan lain-lain. Kemudian pemilihan dari karakteristik mutu itu berdasarkan prioritas. Nah, ini bisa dikaitkan dengan Pareto juga. Jika Anda menemukan mana yang skala prioritas yang paling harus dipenuhi dulu, nah
boleh ya dirancang suatu karakteristik mutu atau mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Ya, pemilihan subkelompok kita ikuti ya, bahwa prinsipnya sampling itu harus representatif, pengambilannya harus acak ya. Pemilihan sampel acak dari kriteria yang homogen, misalnya mesinnya harus sama, operatornya sama, waktunya sama, tapi samplingnya harus merata ya. Merata itu maksudnya ya supaya menghilangkan menekan bias, menghindari bias atau menghindari sumber-sumber variasi yang tidak alami. Dan pedoman singkat menyatakan bahwa jumlah sampel itu bisa didasarkan ya, jumlah sampel yang harus dievaluasi itu bisa dilihat dari jumlah lot size-nya. Dan yang produk kita itu ada 90 sampai 150, maka sampel yang harus diambil atau dianalisis itu 10. Kalau 151 sampai 280 ini 15. Begitu seterusnya ya, sampai tentunya makin banyak produknya ya, semakin besar produknya, semakin banyak sampel yang harus diukur. Ya, ini tentu fair ya, adil. Kalau Anda produksi jumlah banyak, tidak bisa mengambil sampel hanya sedikit, karena itu berarti tidak representatif. Oke, ini aturannya bisa dipegang gitu ya, kalau untuk menentukan kira-kira berapa ukuran sampel yang kita ambil untuk satu lot dengan jumlah tertentu. Nah, pada tahap ketiga, pada pengumpulan data, ya didasarkan pada banyaknya subkelompok dan ukuran masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya. Rata-rata pada masing-masing subkelompok tersebut nanti akan ditampilkan pada grafik kendali mutu data variabel. Jika digunakan penyebaran data, maka rentang atau standar deviasi akan diukur pada setiap subkelompok tersebut ya. Jadi setidaknya ada 3 jenis ya, ada 3 jenis grafik kendali mutu variabel, yaitu grafik kendali mutu rataan, grafik kendali mutu rentang, dan grafik kendali mutu standar deviasi. Berikut mari kita coba membuat suatu GKM dari data yang ditunjukkan pada tabel ini ya. Jadi ini adalah tabel ini menunjukkan data hasil pengukuran pada 5 hari kerja ya, pada tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Desember. Nah, pada masing-masing tanggal tersebut ya dilakukan pengukuran 5 kali ya. Nah, disebutkan di sini ya, 5 kali yang kemudian setiap waktu ini dianggap menjadi satu subkelompok data. Ya. Kalau di hari pertama itu ada 5 subkelompok, demikian juga pada hari-hari berikutnya. Nah, bagaimana data yang dihasilkan? Kita lihat dulu, ini ada catatan kecil di bawah bahwa data tersebut menunjukkan 6, sekian. Jadi kalau 35 di sini artinya adalah 6,35 ya. Nah, disebutkan di sini ada 3 sampel yang diukur. Artinya setiap subkelompok ini ya, setiap subkelompok memiliki atau terdiri atas 4 sampel yang diukur ya. Yang selanjutnya pengukurannya, hasil pengukuran itu dirata-rata ya menjadi nilai rataan ya. Jadi 6,35 ditambah 6,40 tambah 6,32 ditambah 6,37, rata-ratanya adalah 6,36. Selain rataan dari nilai X, juga dihitung atau ditetapkan range-nya. Range berarti perbedaan antara data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Dalam hal ini adalah 6,40 dikurangi 6,32, hasilnya adalah 0,08. Nah,
Seluruh data dari setiap subkelompok diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu dihitung rataannya dan dihitung range-nya. Ya. Selanjutnya, karena ada 25 ya, jadi kita ini nanti akan bagi setelah dijumlahkan semua rataan yang diperoleh ya dari total 25 subkelompok. Ini di total di sini adalah 160,25, maka rataan dari rataan gitu ya. Jadi nilai rata-rata mix dari total rataan ini nanti dibagi 160,25 dibagi dengan 25 ya. Ini adalah total rataan dan ini adalah jumlah subkelompok. Ini nanti yang akan menjadi garis tengah ya dari kurva kendali mutu yang akan kita buat ya. Jadi sekali lagi, kurva kendali mutu itu kan ada center line ya. Di sini ini yang nilainya adalah nilai rata-rata dari semua subkelompok ya. Artinya 160,25 dibagi 25, ini nanti akan menjadi center line-nya. Nah, demikian range juga ya. Range itu nilai rataan range berarti nanti 2,19 sebagai jumlah total dari semua range 25 subkelompok dibagi dengan 25. Kita perhatikan di sini ada beberapa catatan ya. Ada new temporary operator atau ada operator baru ya. Kemudian ada permasalahan pada perumas ya dan juga pada materi atau bahan baku yang ditunjukkan di sini nilainya itu menunjukkan rataan yang agak berbeda, agak jauh ya dibandingkan dengan nilai rataan umum yang ditunjukkan oleh subkelompok yang lain. Nah, apakah ini ya ada ekstrim besar, yang ini ekstrim rendah? Apakah ini nanti akan berpengaruh pada profilnya di GKM? Ya, baru akan terlihat kalau sudah dibuat GKM-nya. Nah, untuk perhitungan garis tengah dan garis batas tadi sudah disampaikan ya. Garis tengah tentunya adalah jumlah seluruh rataan. Rataan dari subkelompok dihitung sebagai jumlah semua nilai yang terukur dibagi dengan anggota subkelompok, dalam hal ini adalah 4 ya. Kalau tadi jumlah seluruh subkelompoknya adalah 25 ya. Maka ini adalah batas tengah atau garis tengahnya, dan untuk batas atas batas bawahnya tentunya diturunkan dari nilai simpangan deviasinya. Kalau sudah ketemu simpangan deviasinya, maka untuk batas atasnya itu X ditambah dengan 3 simpangan deviasi ya. Untuk batas bawahnya adalah minus 3 simpangan deviasi, atau batas atas bawah adalah X plus minus 3 simpangan deviasi. Sama dengan untuk nilai R ya, kita bisa membuat suatu GKMR dengan membuat garis tengahnya itu adalah jumlah total dari nilai R dari 25 kelompok, subkelompok tadi ya, dibagi dengan 25 sebagai jumlah dari subkelompoknya. Selain itu, batas pengendali rentang itu bisa ditetapkan menggunakan tabel statistik ya, yang nanti saya akan tunjukkan. Ini saya sampaikan supaya Anda tidak bingung nanti kalau misalnya di dunia kerja kok ada penetapan batas bukan melalui perhitungan tapi melalui tabel ya, menggunakan tabel. Ya, pada konsepnya 3 sigma atau 3 simpangan deviasi itu adalah hubungannya dengan R itu adalah R dibagi dengan D2.
Nah, daftar dari angka D2 nanti ada di tabel ya, yang dipengaruhi atau ditentukan oleh jumlah sampel. Jadi dengan demikian batas pengendali rata-rata dapat dihitung dengan rumus baru sebagai berikut, yaitu BPA sama dengan BPA itu batas pengendali atas sama dengan X atau rataan ditambah dengan 3 sigma dibagi akar N kali D2 atau X ditambah 3R, R itu range dibagi akar N kali D2. Sementara batas pengendali bawah itu X atau rataan minus dengan faktor tersebut ya. Jadi untuk batas pengendali atas itu plus, batas pengendali bawah tentunya minus, sama ya dengan yang lalu-lalu. Nah, vektor ini juga dapat disetarakan dengan nilai A2 pada tabel B yang akhirnya ya rumus dari batas atas dan batas bawahnya dapat juga berbentuk seperti ini. Untuk GKM rentang tadi sudah disebutkan ya, jadi batas atas batas bawah dapat berupa faktor RD4 di mana angka harga D4 dan D3 bisa ditemukan di tabel. Ya, diturunkan dari BP sama dengan R plus minus 3D3 kali R dibagi D2. Nah, dan seterusnya nanti coba Anda baca. Ini hanya tambahan ya sekilas, karena di beberapa teori atau di beberapa praktek ini juga digunakan ya berdasarkan tabel sebagai berikut ya. Jadi ini adalah tabel B namanya ya. Tabel B dari daftar statistik, tool statistik untuk menghitung garis tengah dan batas pengendali 3 sigma. Untuk chart range ya, tadi bisa digunakan berbagai faktor D2, D3 ya, dan seterusnya ya. Dan angka-angka ini dipengaruhi oleh jumlah sampel N. Oke ya. Semakin lanjutnya, nah, penyusunan revisi terhadap garis pusat dan garis batas pengendali sudah saya sampaikan juga ya, bahwa kebanyakan proses tidak terkendali ketika pertama kali dianalisis atau diplot di dalam suatu GKM. Bila titik-titik sampel yang tidak terkendali dibuang ya, karena kita sudah tahu ada alasan khusus yang menyebabkan suatu data itu outlier ya, misalnya ada penyebab-penyebab yang terduga, misalnya alat yang tidak diberi pelumas atau bahan baku yang tiba-tiba berubah spesifikasinya dan sebagainya ya, maka data itu bisa di-outlierkan, bisa dikeluarkan, dan kita menghitung lagi rataannya dari data setelah pengeluaran data yang tidak normal tersebut atau yang mempunyai variasi tidak alami ya. Yang itu langkah inilah yang disebut dengan merevisi grafik pengendali. Nah, bagaimana caranya ya, menghitung lagi garis tengah setelah data dikeluarkan dan diperoleh tentunya standar deviasi yang berbeda ya, dan dari standar deviasi yang berbeda atau rentang yang berbeda, maka batas pengendalinya pun akan berubah. Oke ya, dari situ akan dihasilkan suatu GKM yang sudah direvisi. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh dari grafik kendali mutu yang belum terkendali ya, di mana ada satu titik di luar batas atas. Dari catatan tadi ya, dari catatan tabel disebutkan ada titik-titik yang barangkali ada gangguan mesin atau ada gangguan pada teknisi. Nah, kalau ketemu penyebabnya, ini bisa kita keluarkan ya. Selanjutnya kita hanya merata-rata dan mengolah data dari data-data yang masuk di batas kendali. Nah, sebagai revisinya nanti akan dihasilkan
data seperti ini. Yang tadinya X-nya adalah 6,41, di sini menjadi 6,40. Batas atasnya juga berubah ya. Batas atas, batas bawahnya juga berubah. Ya. Oke, demikian juga range ya. Kalau di range sih datanya tadi tidak ada yang outlier ya. Jadi semuanya masuk ke dalam batas atas dan batas bawah, jadi tidak perlu dilakukan revisi. Baik ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Berikutnya dari GKM, baik yang sudah direvisi ataupun belum ya. Kalau yang belum direvisi tapi sudah bagus, ya tidak perlu dilakukan revisi. Ya. Grafik pengendali yang harus diperkenalkan pada semua personalia selanjutnya bertujuan untuk digunakan sebagai modal perbaikan pada kinerja proses. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat peta proses itu, sebaiknya disosialisasikan ke seluruh aparat ya, ke seluruh personalia yang terlibat di dalam proses produksi, bahkan juga dari tim perencanaannya hingga tim evaluator terakhir ya, dengan niat bahwa semua tahu kondisi yang dihasilkan atau yang terjadi, dan jika diperlukan perbaikan-perbaikan, semuanya harus memberikan kontribusi. Nah, pada setiap titik yang berada di luar batas pengendali, itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki, akan disusun tindakan perbaikan, atau jika memang memungkinkan, data itu bisa dibuang. Kondisi ideal adalah jika data memusat sepanjang garis tengah, yang artinya seragam ya. Sekali lagi, konsep mutu itu adalah keseragaman. Hal tersebut dapat terjadi jika dilakukan revisi berulang kali pada data yang ada, atau kalau tidak, ya perbaikan seluruh sistem untuk mengendalikan bahkan pada data atau variabilitas yang alami. Jadi menekan variabilitas semaksimal mungkin untuk mendapatkan produk yang seseragam mungkin, sehomogen mungkin, atau dalam bahasa lain bermutu, berkualitas, dan konsisten. Nah, ini adalah gambaran dari perbaikan kualitas timely ya, dari bulan ke bulan. Di sini digambarkan di bulan Januari, Februari, lanjutnya Juli begitu ya. Tendensi dari GKM yang dihasilkan itu semakin batas atas batas bawahnya itu semakin sempit, artinya produknya makin seragam ya, karena semakin dekat pada nilai rata-rata atau nilai target yang diharapkan. Ini adalah GKM dari average atau rataan, sedangkan ini adalah grafik kendali mutu dari range atau rentang ya. Selain rentang, bisa juga diplot standar deviasinya. Baik ya, ini semakin membaik ya, semakin menyempit, artinya semakin berkualitas. Keadaan terkendali ya harus dipantau ya selama kurun waktu tertentu agar terus diyakini bahwa produk masih memenuhi persyaratan dan keragamannya tidak terlampau besar. Misalnya pemantauan berat tablet yang dikeluarkan oleh suatu mesin, jika berat tablet rata-rata dan simpanan bakunya untuk sampel berukuran N, maka sejumlah 95% dari jumlah tablet terletak pada rataannya plus minus 2 sigma ya, per akar N, atau 99,7% terletak pada wilayah 3 simpangan deviasi per akar N. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah kontrol kualitasnya sudah bagus sehingga hanya sedikit yang outlier atau yang terbuang. Nah, peluang sebarang tablet yang terletak di luar batas pengendalian sangat kecil ya, atau hanya sekitar 3 di antara 1000. Kalau di paparan yang awal-awal tadi disebutkan sekitar kecil sekali juga ya, sekitar 0,02007 dari 10.000 sampel gitu ya. Nah, ini buangannya ya 0,003
ya, probabilitas buangannya atau sampel yang apa atau produk yang tidak memenuhi syarat, atau hanya 3 di antara 1000 produk yang dihasilkan yang tidak memenuhi syarat. Nah, biasanya kalau terjadi maka lebih dari itu ya, maksudnya tidak terkendali, maka proses langsung dihentikan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Ini adalah suatu tipe profil dari grafik kendali mutu yang ideal, ya. Jadi semua titik berada antara batas atas batas bawah, tidak ada yang keluar dari situ, dengan sebaran data yang manis istilahnya ya. Jadi merata dan acak. Nah, disebutkan di situ natural pattern of variation over control chart. Artinya beginilah yang naturally ya, kondisi acak dari semesta gitu ya. Jadi tidak ada tendensi, kalau ada tendensi sesuatu berarti ada sumber yang tidak alami yang mengganggu sistem tersebut, atau kita sebut sebagai keadaan yang tidak terkendali. Nah, pada gambarannya dihubungkan dengan distribusi normal, ya, kan ingat ya, paparan sebelumnya menyatakan bahwa sebenarnya GKM itu adalah gambaran dari distribusi normal yang dilukis ya, dilukis berulang-ulang gitu ya. Jadi beginilah sebetulnya gambaran dari suatu kondisi yang terkendali ya, ditunjukkan di gambar yang atas. Nah, only chance causes of variation presents, hanya ya gangguan-gangguan kecil yang alami ya, yang akhirnya menghasilkan suatu proses yang terkendali ya, tidak ada gangguan yang tersistematis gitu ya, yang galat atau yang menyebabkan galat atau bias yang besar. Nah, sementara kalau untuk keadaan yang tidak terkendali, bisa dilihat di sini betapa tidak konsistennya produk hasil yang dihasilkan ya. Ini dari tiap subkelompok itu menghasilkan profil yang tidak sama ya. Ini kadang-kadang bagus ya. Yang pertama ini distribusi normalnya menghasilkan suatu simetri yang bagus terhadap nilai rataannya atau nilai tengahnya. Sementara yang berikutnya ini bergeser ya, tidak memusat ya, meskipun seragam ya, seolah-olah ya, karena sempit ya, sempit, standar deviasinya itu kecil, namun bergeser tidak pada nilai rataannya ya, yang harusnya lurus di sini ya. Sementara yang berikutnya lagi distribusi normalnya menunjukkan hasil yang landai, artinya variabilitasnya tinggi karena simpangan deviasinya jadi besar. Gitu ini. Jadi ini adalah sistem yang tidak terkendali yang menyebabkan hasil produknya juga tidak konsisten. Contoh ya, contoh-contoh dari GKM yang tidak terkendali ya. Kita lihat di sini yang profil pertama ada beberapa titik cenderung untuk turun terus ya, sementara berikutnya naik terus. Nah, ini jadi terpisah petanya dan kelihatan motifnya tidak tersebar. Sementara yang berikut ini sebenarnya semuanya masih masuk ke GKM ya, masih ke batas atas batas bawah, masih masuk ke situ, namun profilnya ya meskipun menyebar baik juga tapi cenderung untuk timely dia naik ya, kecenderungan untuk terus naik ke atas nilai rata-rata. Profil yang ketiga yang menunjukkan suatu profil tidak terkendali juga tampak dari gambar ketiga ya, di mana ada profil naik turun zigzag begitu ya, yang kalau diterus-teruskan ini bisa begini ya. Ini juga ya, yang kedua juga akan naik terus bisa melebihi pada suatu ketika menjadi bom waktu, di mana akan menabrak batas atas ya, batas atas akan dilewati. Demikian juga dengan yang gambar yang ketiga.
Nah, profil yang lain dari keadaan yang tidak terkendali ya adalah ya ini bisa dilihat ya, profilnya adalah terus pada suatu ketika dia turun terus naik ya, begitu. Nah, ada lagi kalau Anda amati di sini, ini sepertinya ideal ya, yang keempat ini ya. Maaf, yang kelima. Namun ya, kalau dilihat meskipun masuk dalam batas, tapi titik-titiknya itu relatif jauh dari rataan ya. Karena relatif jauh ini memang kalau di rata-rata jadi di tengah begitu ya nilai rataannya. Namun titik-titik realnya itu agak jauh ya dari rataannya. Jadi menyebarnya jadi menjauhi nilai rataan atau nilai tengah. Ini juga kalau yang sudah ahli, sudah jam terbang tinggi, biasa melihat GKM, ini akan melihat ini profil yang tidak ideal ya, dan harus diperbaiki tentunya. Penyebab adanya titik yang berada di luar batas pengendalian itu bisa disebabkan beberapa faktor atau beberapa kejadian ya. Ini hanya beberapa contoh ya. Rata-rata produk yang dihasilkan atau proses yang berlangsung bergeser menjauhi nilai target. Yang kedua, mungkin keragaman meningkat sehingga batas pengendali dan batas peringatan tidak lagi menunjukkan peluang yang benar. Dan kedua batas itu terlalu dekat dengan nilai sasaran atau garis tengah. Ya, karenanya sangat penting untuk memantau keragaman proses dan keragaman nilai rata-rata ya dari grafik pengendali variabel tersebut. Jika suatu proses terkendali, maka setiap unit produk itu seragam, artinya keragaman produk sangat kecil, kegagalan juga minim ya, dan bahkan dapat diabaikan. Karena produknya seragam, maka sampel juga sedikit ya yang harus diuji, sehingga biaya inspeksi dapat dikurangi sekecil-kecilnya. Proses terkendali berarti bisa mencapai target 6 sigma, artinya produk rata-rata berada di batas toleransi ya, di antara batas atas batas bawah plus minus 3 sigma, artinya ini adalah profil yang baik sekali. Dan kerusakan serta gangguan dapat diantisipasi sebelumnya ya, lewat data yang kita peroleh dari GKM dari proses terkendali ya, menjadikan landasan untuk melakukan tindakan pada perencanaan proses selanjutnya. Kemudian produk yang baik dapat diprediksi dengan tingkat kecermatan yang tinggi ya, artinya ya kalau kondisinya memang terkendali itu berarti prosesnya sudah optimal. Namun tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki lagi ya, dan juga menunjukkan kinerja dari operator. Ya, proses terkendali artinya kinerja operator sudah bagus ya. Kemudian konsumen juga memperoleh produk yang berkualitas ya dengan mutu yang konsisten. Dan selanjutnya dokumen ini juga bisa dipaparkan ya untuk menilai produk ya. Bisa kita tunjukkan pada saat pemasaran begitu ya, supaya konsumen makin percaya dan tertarik. Ada beberapa penyebab proses tidak terkendali. Yang pertama adalah terjadinya perubahan atau lonjakan dari target yang disebabkan perubahan pada penyetelan proses atau alat, kemudian operator yang belum mahir atau operator yang masih baru, juga perubahan vendor, bahan baku yang digunakan, dan kesalahan penyetelan mesin. Kemudian kecenderungan perubahan yang tetap pada target menaik atau menurun kemungkinan disebabkan oleh keausan peralatan, kemudian perubahan suhu atau kelembaban, perubahan mendadak pada proses, perubahan perilaku dari operator, dan keragaman pada bahan baku yang digunakan. Ya, masing-masing bisa Anda bayangkan ya apa hubungannya antara profil menaik dan menurun dengan poin-poin penyebabnya yang dipaparkan di sini. Kemudian selanjutnya adanya siklus yang berulang dari profil GKM itu menunjukkan pengaruh musiman pada bahan-bahan ya. Bisa juga oleh pengaruh berulang akibat suhu dan kelembapan yang berubah-ubah. Kemudian rotasi operator
dan lubrikasi alat yang berbeda-beda. Selanjutnya adanya kesalahan dan tercampurnya produk ya, yang menyebabkan juga profil yang unpredictable atau yang menyebabkan proses itu tidak terkendali dan GKM yang dihasilkan pun tidak ideal. Demikian kuliah tentang GKM jilid 1 gitu ya, yang akan saya lanjutkan nanti dengan kuliah grafik kendali mutu pada sesi yang berikutnya dengan membahas lebih rinci tentang grafik kendali mutu atribut dan juga skema kapan kita menggunakan grafik kendali mutu variabel yang berdasar simpangan deviasi atau range ya, itu ada kriteria tertentu dan juga pemilihan jenis-jenis GKM atribut yang bisa kita gunakan ya untuk menilai profil produk atau proses produksi yang kita lakukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.